Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal qani'illah. Abang kakak ayah bunda jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama bersilaturahmi insyaallah di sini dengan niatan sama-sama bermujahadah ingin meningkatkan nilai keimanan dan juga ketakwaan dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya melihat dari masjidnya, nama masjidnya Masya Allah, Barakallah, Fastabiqul Khairat, artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini pasti ada lawannya. Sebenarnya siapa sih lawan kita dalam melaksanakan khairat ini, melakukan kebaikan ini? Lawannya bukan teman, bukan tetangga, bukan saudara, bukan musuh. Lawannya adalah diri sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam syairnya, asyadul jihad jihadul hawa. Sepayah-payahnya jihad, seberat-beratnya jihad itu adalah jihad melawan diri sendiri. Karena nyatanya musuh kita, lawan kita ternyata dan tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Maka fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah kalian menuju atau melakukan sebuah kebaikan. Bukan berlomba kepada tetangganya, bukan lomba bersama temannya, bukan lomba antara satu muslim dengan muslim yang lain, tapi cobalah kalian semua berlomba-lomba dengan diri kalian sendiri. Yang tadinya malas, coba lawan kemalasannya tadi. Yang tadinya uring-uringan, lawan uring-uringannya tadi. Yang tadinya suka bercanda, lawan suka bercandanya tadi, sehingga bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik. Siapa manusia yang lebih baik itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Aflaha artinya adalah menang. Qad aflaha, kalau dalam bahasa Arab ada kalimat qad, kemudian dilanjutkan fi'il mudhari, aflaha artinya telah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah menang. Siapa yang menang? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Alladzina fi salatihim khashi'un, yang dia di dalam salatnya mencoba untuk terus berlaku khusyuk. Nah, di dalam salat ini tidak disebutkan satu orang, tidak disebutkan dua orang, tapi kolektif berjamaah. Alladzi fi salatihim khashi'un, him dalam bahasa Arab artinya mereka, artinya tidak satu, tidak dua, tapi jumlahnya banyak. Artinya orang mukmin itu tidak sendirian. Artinya orang mukmin itu tidak cuma berdua saja. Artinya orang mukmin itu kalau sholatnya berjamaah. Maka di kesempatan kali ini, abang kakak ayah bunda adik-adik sekalian yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Fastabiqul Khairat, kita sama-sama di sini akan belajar tentang beberapa hal masalah sholat berjamaah. Siapa di sini yang tadi pagi ada sekalian sholat subuhnya berjamaah di masjid? Yang tadi pagi enggak ada yang sholat subuh berjamaah di masjid di sini. Sholatnya di rumah semua. Oh, insya Allah. Tadi pagi sholat subuh jam berapa? Azan jam berapa azannya? Aku diem. Azan tadi subuh jam berapa di sini? Jam 4 lewat 5. 4.25 ya, kalau di rumah saya tadi jam 4.30-an. Kurang lebih sama. Jam 4.30-an itu tanda azan berkumandang. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati serta dicintai oleh Allah SWT, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita salatul rajuli fil jama'ati tafdulu salatihi fi baitihi aw fi suqihi. Jadi salat seorang manusia di masjid itu jauh lebih baik ketimbang salat dia di rumah
maupun di suk. Suk itu arti aslinya adalah pasar, tapi kalau zaman modern kali ini suk itu enggak cuma diartikan sebagai pasar, tapi suk itu diartikan pusat perniagaan, pusat niaga. Artinya ya mall, artinya ada nggak yang sholat di mall? Ya ada ya. Selain sholat di mall, di mana saja tempat pekerjaan, tempat bisnis yang sholatnya di kantor misalnya. Maka sholat seorang manusia di masjid itu jauh lebih utama kebanding orang yang sholat di rumah. Niat dia mau ke masjid saja, kata Rasulullah SAW, itu sudah melebihi pahala orang yang sholat di masjid. Katakan ada A dan juga B, fulan A dan juga fulan B. Yang A ini sholat tepat waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disitu diambil untuk sholat. Sholat di mana? Sholat di rumah. Kemudian ada satu lagi fulan B, ketika dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil wudhu, kemudian baru ambil wudhu mau datang ke masjid. Maka niatan dia yang mau datang ke masjid tadi dapat pahala jauh lebih utama kebanding yang sudah sholat di rumah. Bahkan celaka-celakanya ada dari 4 mazhab ini ada yang menyebutkan bahwasanya sholat subuh berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Bagi siapa hukumnya wajib sholat subuh berjamaah di masjid? Orang yang rumahnya di sekitaran masjid. Jadi rumahnya yang ya kanan kiri depan belakang masjid itu, kalau kata Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan hukumnya wajib. Tapi ulama fikih semuanya sepakat bahwasanya sholat subuh berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi tidak jadi wajib ya. Kalau wajib itu artinya kalau dikerjakan jadi dosa. Tapi kalau sunnah muakkadah artinya sunnah yang memang jadi yang mendekati wajib, tapi tidak wajib juga. Maka kenapa sholat bukan sholat subuh saja, tapi sholat semuanya? Wahafidhu ala sholawati wa sholatul wusta, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah yang namanya sholat tadi. Hafidhu di dalam Al-Quran disebutkan hafidhu. Hafidhu artinya tidak sendirian. Hafidhu itu diberikan untuk atau narasinya untuk orang banyak. Kalau hafidh, jagalah artinya untuk sendiri. Kalau untuk 2 orang dalam bahasa Arab, hafidhah di belakangnya dikasih alif. Tapi kalau misalnya kita di dalam Al-Quran mendapatkan di situ ada waw, kemudian ada alif di belakangnya, artinya perintahnya kolektif untuk jamaah, bukan untuk 1, bukan untuk 2 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafidhu, jagalah kalian, artinya berjamaah. Maka sholat itu afdalnya berjamaah. Rasul sendiri bilang sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi. Yang namanya sholat berjamaah itu jauh lebih utama kebanding sholat yang biasa. Lebih utama bagaimana? Bi-25 derajat. Artinya 25 kali derajatnya jauh lebih utama dibanding sholat sendirian. Au bi-27 derajat. Atau nilainya jauh lebih banyak daripada 27 derajat dari sholat yang sendirian. Kalau misalnya saja kita sudah ada niat untuk sholat subuh, sholat berjamaah, dapat pahala. Apalagi kalau misalnya benar-benar sholat di masjid berjamaah. Ini baru sholat, baru niatnya saja sudah dapat pahala orang yang sholat, apalagi dikerjakan bersama-sama di dalam masjid. Niatnya dapat pahala. Hitung-hitung kalau kata para ulama 25 derajat nilainya daripada sholat di rumah. Ketika datang ke masjid, sebelum datang ke masjid sudah siap-siap, artinya untuk terlebih dahulu. Jadi ini fun fact aja abang kata ayah bunda yang dirahmati serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wudu, kalau mau sholat berjamaah itu pastikan wudunya di rumah. Tapi bukan berarti wudu di masjid salah ya. Boleh wudu di masjid itu, tapi lebih utama wudunya dari rumah. Karena apa? Karena wudu yang kita bawa dari rumah, setiap langkahnya idza khatta biha, maka tarfa'u lahu darajat. Maka setiap langkah dia melangkah dari wudu tadi, karena niatan dia mau masuk ke dalam jamaah di sholat di masjid tadi, maka akan mengangkat derajat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhha biha sayyi'atihi. Kemudian juga dari langkah kakinya tadi juga akan menggugurkan dosa-dosa
niatan sholat ke masjid, kata Rasulullah, dapat pahala. Pahalanya 25 kali lebih hebat daripada orang yang sholat di rumahnya masing-masing atau di kantornya masing-masing. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah bilang yang namanya sholat itu terutama untuk penduduk yang sekitaran masjid, hukumnya wajib di masjid. Kayak gitu. Maka niatnya dapat 25 pahala. Maka kalau misalnya jalan dari rumah ke masjid, naik motor, naik mobil apa sebagainya, itu rodanya. Itu roda berapa kali berputar, maka segitu banyak juga dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, dan juga akan dijatuhkan, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kalau kata Rasulullah SAW, itu pahala yang dia dapatkan bid'un wa 20 derajat. Maka tingkatannya ada bid'un. Bid'un itu artinya antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Sebelumnya ada kalimat 20 artinya 20. Artinya kalau di rumah punya niat mau sholat di masjid dapat 25 pahala, 25 derajat pahala. Jalannya setiap langkahnya mengangkat derajat dia dekat kepada Allah SWT. Setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosa. Itu perjalanannya dihitung antara 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau 30 pahala. Sudah sampai ke dalam masjid, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, maka sholat mutlak dulu sholat terpenting. Maka sholatnya dapat pahala jauh lebih banyak ketimbang sholat sendirian. Berapa banyak pahalanya jauh lebih baik? Pahalanya mungkin 25 atau 27 kali lebih baik daripada sholat yang biasa, sholat sendirian. Jangan bayangkan pahalanya 1, kemudian naik jadi 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, kata Rasul, 1 derajat, yang 1 ke derajat selanjutnya hitungannya 500 tahun. Jadi derajat yang pertama ke derajat yang kedua dihitung 500 tahun. Yang derajat kedua dimasukkan ke derajat ketiga hitungannya 500 tahun. Yang ketiga, yang keempat 500 tahun. Selanjutnya kalau sholat berjamaah itu ada 2 kemungkinan, dapat 25 kali lebih banyak atau 27 kali lebih banyak. Kalau zaman kita dulu, zaman saya kecil dulu sering disebutkan kalau sholat jamaah itu pahalanya 27, kalau sholat sendiri pahalanya 1. Ya enggak salah, tapi di sini bukan pahala yang didapat, tapi derajat pahala yang dia dapatkan. Kalau sholat sendiri pahala yang didapatkan ya cuma 1. Cuma kalau misalnya dia sholat berjamaah, maka ada 27 derajat dia mendapatkan pahala, dan hitungannya kata Rasul 1 derajat menuju derajat yang lain hitungannya sejauh 500 tahun. Kita tidak tahu seberapa banyak pahala yang kita kerjakan, kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang kita kerjakan. Tapi kalau dosa bisa dihitung, muhasabah namanya, kira-kira saya tadi pakai dosa apa ya. Tapi kalau pahala cuma Allah yang tahu. Bahkan cerita-ceritanya nanti ketika di akhirat, ketika kita dibangkitkan sama Allah SWT, diizinkan masuk surga itu manusia, dia bingung. Lah, saya kan amal perbuatannya biasa-biasa saja, lah kok bisa ya masuk surga? Jalur cepat katanya. Kemudian waktu dihitung-hitung ternyata amal perbuatannya jauh lebih banyak ketimbang perbuatan buruknya. Nanya sama malaikat, malaikat, ini kok saya bisa masuk surga jalur cepat ya? Tuh lihat gunung tumpukan amal perbuatanmu yang dimulai dari yang simpel-simpel saja. Maka setiap amalan yang kita perbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah yang syakur. Syakur artinya maha mensyukuri, bukan berarti Allah berterima kasih atas apa yang kita lakukan, tapi Allah selalu mengganjar dengan apa yang selalu kita diganjar dengan selalu apa yang kita kerjakan, dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sari'ul hisab, Allah itu cepat sekali membalas apa yang kita kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau baik perbuatan baik yang kita lakukan nyatanya buat diri sendiri, kalau buruk nyatanya buat kita sendiri. Maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu semuanya termasuk ke dalam insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat, karena Allah itu syakur, maha mensyukuri. Syukur artinya bukan berterima kasih, tapi berbalas budi. Jadi Allah membalas segala apa yang kita kerjakan, dan Allah itu zat yang sari'ul hisab, cepat sekali membalas apa yang kita kerjakan.
Maka sholat berjamaah itu penting sekali. Nah, di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu syaratnya, ada syaratnya. Apa syarat dari sholat berjamaah? Ada imam, ada makmum. Maka kalau misalnya sholat jamaah itu paling tidak jamaahnya ada 2 orang, satu jadi imam, satu lagi jadi makmum. Terus bagaimana adab dari sholat berjamaah itu? Salah satunya kita urut dari pertama dari rumah dulu ya. Yang namanya adab sholat berjamaah itu dimulai dengan niat memang pengen benar-benar sholat berjamaah di masjid. Niatnya saja sudah dapat pahala sebagaimana orang yang sudah sholat di rumah. Nah, niat karena sudah niat tadi, maka hitungannya yang afdal adalah berwudunya dari rumah. Jadi berwudunya dari rumah, kemudian masuk ke dalam masjid. Kata Rasulullah SAW, "Man atal masjidah falyusalli rak'atain." Kalau sudah masuk ke dalam masjid, jangan lupa sebelum duduk, falyusalli rak'atain qabla an yajlisa. Maka hendaklah ia salat 2 rakaat dulu antara salat sunnah masuk masjid atau salat sunnah qabliyah. Jadi adab dari sholat berjamaah itu dari rumah sudah ada niat, kemudian berwudu dari rumah, masuk ke masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya apa saja ini? Boleh mengerjakan 2 rakaat qabliyah sholat atau sholat masuk ke dalam masjid. Jadi ada 2. Kemudian setelah sholat 2 rakaat apa yang dilakukan? Kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana kalau misalnya antara azan dan juga iqamahnya panjang? Maka jangan dihindarkan, jangan nunggu iqamat baru datang, tapi datang dulu ke masjid sholat 2 rakaat. Ingat-ingat antara azan dan juga iqamat ada waktu mustajab untuk berdoa. Rasul bilang lan yurad du'a'u bainal adhan wal iqamah. Jadi doa di antara azan dan juga iqamah lan yurad, tidak akan pernah tertolak. Jadi kalau misalnya kita punya hajat, kita punya keinginan sesuatu, maka datang ke masjid buru-buru ketika azan berkumandang, sholat di sana, sholat masuk masjid atau sholat rawatib 2 rakaat, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Pengen punya anak cucu keturunan yang soleh-solehah, alim-alimah, ya, maka datang ke masjid buru-buru. Pengen punya harta materi di dunia dan juga di akhirat kelak, menjadi orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka buru-buru datang ke masjid. Mau jadi manusia yang sehat walafiat hingga umurnya sudah tua, maka datang buru-buru ke mana? Ke masjid atau ke rumah sakit? Ke masjid, ya. Jadi buru-buru datang ke masjid untuk apa? Mendapatkan fadilah doa di antara azan dan juga iqamah. Maka antara azan dan iqamah ini bukan waktunya main-main, adik-adik, bukan waktunya berlari ke sana ke sini. Boleh nggak main-main di dalam masjid? Ya, boleh. Tapi kalau misalnya kesempatan untuk dapat doa dari Allah yang tak tertolak, maka dia dikerjakan. Maka kalau misalnya kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang pemalu lagi mulia. Kapan Allah itu malu? Allah itu malu kalau misalnya ada hamba yang mengangkat tangan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala sifron kosong. Maka enggak ada doa yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada waktu-waktunya cepat sekali dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu doa yang mustajab adalah waktu di antara azan dan juga iqamah. Kemudian kita masuk ke dalam sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah dia sebagaimana sholat itu dilaksanakan. Nah, ini ada beberapa yang sering terjadi kesalahan ketika sholat berjamaah. Apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sholat berjamaah? Itu posisi sholat. Jadi kalau misalnya makmumnya banyak, kita tahu bahwasanya imam selalu di depan, makmumnya itu di belakangnya imam pas, tepat di belakangnya imam pas. Yang harus yang menjadi sunnahnya adalah taswiyatus sufuf, yaitu dirapatkannya barisan.
Rapatnya barisan itu hitungannya apa? Hitungannya adalah mankab manusia, manakibnya itu bersentuhan. Manakib itu mana? Manakib itu lengan, pundak. Jadi pundak antara satu pundak dengan pundak yang lain bersentuhan. Kalau kata Rasul, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan barisan safmu, fa inna taswiyata saffi min tamamis shalah. Karena lurus dan juga rapatnya barisan merupakan bentuk kesempurnaan dari sholat berjamaah itu sendiri. Maka sholat berjamaah itu tetap dihitung sholat berjamaah, tapi ada yang mengurangi pahalanya. Apa yang mengurangi pahala sholat berjamaah? Shofnya tidak lurus, shofnya tidak nyambung. Maka sholat itu kalau kata para ulama, jangan sampai lebih dari 3 dhira'. Dhira' itu hitungannya tangan. Kalau 3 tangan lebih jauh ya, misalnya ini imam kemudian makmumnya 3 shop, tiga rentang tangan di belakang, itu sholat berjamaahnya tetap sah tapi pahalanya berkurang. Maka harus dekat ke imam. Kemudian diisi yang depan terlebih dahulu. Nah ini kebiasaan orang Indonesia, terutama yang rada-rada malas di depan, mungkin karena AC-nya kekencengan atau mungkin dia buru-buru mau pulang. Itu biasanya yang sop tengah belum terisi, udah ngisi sop yang kedua. Sop yang kedua belum rapat, belum terisi, udah terisi sop yang ketiga. Terutama sholat Jumat ini ya. Maka kalau kata beberapa ulama, itu hitungan pahalanya, sholat jamaahnya tetap terhitung sholat jamaah, tapi yang sop kedua, sop ketiga, sop keempat, ketika sop pertamanya masih ada yang bolong, artinya yang kedua, ketiga, keempat, kelima udah dapat pahala sholat berjamaah, hitungannya sholat sendiri. Tapi masuk hitungan hukumnya sah atau tidak sah? Tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Maka kalau misalnya kita sholat itu lihat kanan kiri dulu, itu sop sudah terisi atau belum? Kalau belum terisi maka diisi ulang. Kenapa sih kita semua harus meluruskan, merapatkan barisan, diisi dari yang tengah dulu, kemudian dilanjutkan kanan kirinya sampai sopnya sudah tidak ada lagi space, tidak ada lagi isi lagi, karena bisa jadi yang memberikan space atau bagian sedikit yang tersisa itu bisa diisi oleh setan. Emang setannya ikut sholat jamaah? Enggak, soalnya enggak ikut sholat jamaah, tapi ada setan di sana memberikan wiswas. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya was-was. Jadi setan itu dalam Islam klasifikasinya menurut para ulama ada 9 jenis setan. Satunya namanya khanzab, tugasnya memang khusus untuk mengganggu orang sholat. Jadi waktu kita sholat Allahu Akbar, maka di situ ada khanzab hinggap. Ini adik-adik yang lagi sholat biasanya ada khanzab yang hinggap. Apa yang dia bilang? Uzkur kaza, ingat ini, ingat itu. Maka biasanya kalau lagi sholat itu ide-ide cemerlang biasanya tumbul. Ya tadi kita lagi bingung, waduh gimana nih cara menyelesaikan urusan yang ada di rumah waktu lagi sholat. Allahu Akbar. Iya ya, tadi harusnya kayak gini, mestinya tak kayak gitu tadi. Sering kan kayak gitu lagi sholat. Nah itu lagi ada setan yang bisiki. Ingat ini, ingat itu. Karena ya itu, kalau misalnya kita sholatnya tidak rapat, maka ada potensi setan mengisi. Ngisinya bukan di shotnya, tapi isi di hatinya. Kadang-kadang kita tuh kalau bisa ngerasa ya, ini sholatnya nggak rapat, jangan-jangan ada setan di sana. Itu kan udah kerasa di hati. Nah itulah gambarannya khanzab mengganggu kita lagi sholat. Makanya sholat itu harus rapat supaya tidak ada di hati kita bunyi-bunyi mengingatkan kita tentang dunia. Jangan sampai karena ada sedikit celah yang kita berikan bisa mendatangkan setan-setan ke dalam hati kita di dalam sholat-sholat kita. Parah-parahnya kita lupa sudah berapa rakaat yang kita kerjakan. Parah-parahnya kita lupa ini tadi sholat asar atau sholat zuhur. Parah-parahnya kita lupa ini tadi saya sholat jadi imam apa jadi makmum. Karena terjadi hal tersebut yang tadi mungkin tadi saya juga pernah merasakan hal tersebut baik ketika jadi imam ataupun jadi makmum. Maka pastikan sholat berjamaah itu sholatnya barisannya rapat, ya tidak kosong. Kalau yang depannya kosong maka isi yang depan terlebih dahulu. Pastikan antara satu lengan dengan yang lainnya bersambung. Fa'inna taswiyata sufuf kata Rasulullah, karena lurus dan juga rapatnya barisan merupakan bentuk kesempurnaan dari sholat berjamaah. Yang kedua, yang salah itu ketika sholat berjamaah adalah makmumnya lebih cepat
cepat daripada imamnya. Nah, ini salah nih, ya. Jadi yang maksudnya lebih cepat itu bagaimana? Ya, makmumnya lebih cepat mengangkat tangan, makmumnya lebih cepat mengangkat kepala. Nah, ini lebih cepat makmumnya kebanding imamnya. Yang paling sering salah kapan? Waktu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi saya gitu. Salahnya di mana? Kalau kata Rasul, idza amana al-imam fa'aminu. Kalau misalnya imam bilang amin, maka makmumnya bilang amin. Yang sering salah gimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya belum bilang amin. Akan buru-buru. Tapi memang beberapa ulama menyebutkan hal tersebut tidak membatalkan sholat. Ya, tapi bukan berarti salah juga, tapi kurang tepat untuk dilakukan. Maka nunggu imamnya dulu bilang amin. Maka kalau misalnya imam bilang amin, makmum ikut bilang amin, diikuti oleh para malaikat, maka aminnya itu menggugurkan dosa-dosa. Yang bisa kayak gini dia cuma di sholat jamaah. Kalau sholat sendiri tidak ada ceritanya, dosanya gugur gara-gara bilang amin. Bilang amin itu A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin. Bukan amin. Bukan amin. Ini artinya beda-beda ya. Kalau amin, A-nya panjang, Mi-nya panjang, artinya istajab dijawabkan. Artinya kabulkanlah ya Allah, jawablah doa kami ini. Tapi kalau misalnya amin, itu artinya selamatkan. Kalau amin artinya orang yang jujur. Makanya Rasulullah itu gelarnya al-amin. A-nya pendek, mi-nya panjang. Amin. Kalau amin artinya selamatkan. Kalau amin artinya ya Allah kabulkanlah. Karena ini adalah doanya kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsi menyebutkan, "Man qala alhamdulillahi rabbil alamin," yang bilang alhamdulillahi rabbil alamin, di situ ada Allah Subhanahu wa taala ngumpulin malaikat-malaikat semuanya seraya bilang, "Hei malaikat semua, lihat. Hamadani 'abdi, ini ada hambaku bertahmid untukku." Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau ada hamba Allah bilang ar-rahmanir rahim di dalam salat, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala ngumpulin malaikat bilang, "Hei malaikat semuanya, athna 'alayya 'abdi." Ini ada hambaku sedang memuji diriku. Kemudian bilang, "Maliki yaumiddin." Maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan malaikat bilang sama malaikat semua, "Hei malaikat semua, lihat ini ada hambaku. Majadani 'abdi." Ada hambaku membesarkan diriku. Ketika dia bilang, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Di situ ada Allah semua bilang kepada malaikat semua, "Hei malaikat semua, catat lahu ma sa'ala." Dia mendapatkan apa yang dia minta. Apa yang diminta oleh kita semua? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kita jalan yang lurus. Karena kita tidak tahu, yang namanya orang disebut ustaz itu tidak punya garansi meninggal dalam keadaan muslim. Orang yang sekarang hari ini banyak sekali kesalahannya, tidak punya garansi meninggal dalam keadaan suul khatimah, 50-50. Enggak ada yang tahu. Kalau kata Allah dalam surat Luqman ayat ke-34, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan." Karena kita enggak ada yang tahu besok hari bagaimana. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang banyak salahnya meninggal dalam keadaan soleh, bisa jadi orang yang dilihat soleh hari ini meninggal dalam keadaan yang salah. Makanya kita minta apa? Seumur hidup kita dalam sholat paling tidak 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kita jalan dan juga petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang Engkau marah kepada mereka ataupun orang-orang yang telah sesat. Maka alladzina an'amta 'alaihim itu ada 4
pertolongan minan nabiyyin, ya Allah berikanlah kami jalan sebagaimana Engkau memberikan jalan kepada para nabi-nabimu, minas sulaha minas syuhada minas siddiqin, dan jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang lurus jalan kehidupannya, jujur dari lisannya, baik amal perbuatannya, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid di jalanmu, wassalihin, orang-orang yang soleh menghadap kepadamu. Maka ya Allah, jadikanlah kami setara dengan nabiin, salihin. Kita pengen kan seperti itu, makanya doanya orang yang lagi soleh. Maka kalau misalnya lagi doa itu akhirannya amin ya Allah, jawab istajib du'ana, ya Allah kabulkanlah doa kami tadi. Maka pengabulan doa itu nggak bisa terjadi kecuali terjadinya dalam sholat berjamaah. Kalau ini keutamaan sholat berjamaah. Ini yang kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua, kesalahan yang terjadi yang ketiga di dalam sholat berjamaah itu adalah salah gerakan ya, salah. Ya tadi buru-buru. Ya tadi kalau misalnya yang paling sering tidak, yang paling sering adalah makmumnya lebih dulu daripada imamnya. Ini tidak boleh terjadi di dalam sholat berjamaah. Yang pertama tadi sholatnya tidak rapat barisannya, ini yang sering terjadi. Yang kedua itu adalah sholatnya dalam sholat berjamaah itu mendahului imamnya. Yang ketiga adalah buru-buru pergi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ujung-ujung pergi gitu. Kata Rasulullah SAW, jangan jadi manusia yang seperti maling. Kenapa seperti maling? Habis selesai perkara langsung pergi buru-buru. Maka dalam sholat jangan jadi maling. Maling seperti apa? Buru-buru pergi. Paling rendah di situ ada zikir atau tirakat lainnya. Maka jangan buru-buru pergi, karena terburu-buruan itu kalau kata ulama, kalau kata Rasul, minasyaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu adalah bentuk dari gangguan syaitan. Maka jangan sampai terburu-buru. Yang boleh terburu-buru kata Rasul cuma satu, buru-buru datang ke masjid takut ketinggalan sholat berjamaah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau mau ada pertanyaan sekarang, ada apa-apa ya, boleh nanti bisa mengajukan pertanyaan. Saya tahu apa yang saya utarakan ini banyak kurangnya, banyak khilafnya. Kami pribadi mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran sudah bisa hadir di pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan manusia-manusia yang selalu bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid untuk salat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Boleh nanti setelah ini dibuka ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.